Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat menikmati kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan kami, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari yang rindu kehadiran Tuhan, katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri
oleh kuasa darah-Mu. Katakan dengan imanmu. Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang mengalir di hidup kami Tuhan. mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar Kau Tuhan, Kau layak disembah Tuhan. Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kuasa darah-Mu yang menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Dia, Tuhan kita agungkan Dia, bahwa Tuhan begitu baik bagi kita. Ya. Terima kasih Tuhan, Kau tebus hidupku. Ya. Ucapan syukurmu bahwa Tuhan baik. Dia telah menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Yesus.
kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang telah mati Tuhan bagi kami Tuhan. Kami Tuhan selalu berbuat salah Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kita ya Tuhan. Begitu besar Tuhan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada habisnya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji, menyembah-Mu Tuhan, di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberkati hati kami Tuhan, agar kami Tuhan benar-benar menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, ini seruan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita sudah terima kuasa darah Tuhan. Mari kita lebih menyembah Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan.
Kita yang sudah terima kuasa Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sujud di salib Tuhan. Haleluya. Salib-Mu Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafas kami Tuhan, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu, dan hidup dalammu, dan hidup dalammu, hidup dalammu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena salib-Mu Tuhan yang memberi kami kehidupan.
Salib-Mu Tuhan yang memberi kami kemenangan. Dan saatnya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Memberkati kami semua Tuhan, sidang jemaat-Mu di mana berada, sehingga firman yang kami dengar tidak akan pernah sia-sia. Bila firman itu boleh jadi kekuatan buat kami. Memberkati hamba-Mu, dan biarlah firman senantiasa menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sidang jemaat dikasih Tuhan, Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Sidang jemaat dikasih Tuhan, baik kesempatan pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau setiap kebenaran firman Tuhan terus boleh menjadi bagian buat setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Lukas pasal 15 ayat 11 mulai. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia mewariskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, ayat ini saya rasa tidak asing buat kita semuanya. Ayat ini mengisahkan tentang seorang anak yang hilang. Keadaan ini mengisahkan juga keadaan di mana kita jalani pada saat ini. Si bungsu meminta bagiannya kepada Bapa untuk membagi apa yang menjadi haknya. Setelah apa yang dia dapatkan, kemudian pergi ke negeri yang jauh. Perginya bukannya sekedar hanya sekedar lingkup satu kota, tetapi negeri yang jauh. Di sana dia hidup berfoya-foya, hidup senang. Dia berpikir bahwa aku punya uang, berarti aku punya segalanya. Sudah banyak dalam kehidupan kita berpikir bahwa uang itu ada segalanya. Dia menjalani kehidupannya, dia hidup foya-foya, bersenang-senang dengan teman-temannya. Sidang jemaat dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari sikap si anak ini,
Model anak ini banyak kita jumpai, tidak terkecuali pada mereka yang juga berstatus Kristen. Sudah banyak kadang kita hidup jauh di luar dari Tuhan. Merasa kita punya, kita mampu, kita bisa, kemudian kita jauh dari Tuhan. Bapak Saudara di dalam Tuhan, kisah ini adalah kisah bagaimana anak yang terhilang. Sudah banyak dalam kehidupan kita, kadang kita pun tidak menyadari sebetulnya kadang kita pun bisa menjadi anak yang terhilang. Ciri nyata anak yang terhilang itu adalah dia hidup dalam kendali dirinya sendiri. Dia merasa bisa, dia merasa mampu, akhirnya dia melepaskan hidup dari bapaknya. Dia katakan, aku mau mandiri, aku mau keluar dari rumah ini. Inilah cari bagaimana anak yang terhilang, dia ingin berjalan dengan keinginan sendiri, bukan seperti keinginan Bapa. Kalau dia masih berada di dalam satu lingkup, di dalam rumah, di dalam Bapa, pasti bapaknya pun akan berkata, kamu harusnya begini, diarahkan. Apalagi kita sebagai orang tua, kalau kita mempunyai anak, kita pasti mengarahkan anak kita kepada yang baik. Jadi bangsa di dalam Tuhan, mereka yang ingin keluar dari rumah Bapa, ingin mencari kesenangan sendiri, mereka menggunakan waktu, tenaga, uang, dan apa yang mereka miliki dengan apa? Sesuka hati. Yang mereka pikirkan adalah hidup hanya untuk senang, senang, dan senang, tanpa memikirkan keadaan di sekelilingnya. Mereka berjalan menuruti dengan keinginan sendiri, selera sendiri, bukan menurut kehendak Tuhan. Bapak Saudara di dalam Tuhan, sudah banyak kita sudah menyadari kalau saat ini di tengah keadaan yang seperti ini, pemerintah katakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Saya rasa 3 bulan kita sudah ibadah secara online, ibadah berada di rumah. Jujur, apakah diri kita benar-benar kita ibadah dengan sungguh-sungguh? Bapak Saudara di dalam Tuhan, kadang kita tuh menjadi bagian anak yang terhilang, kita menjalani kehidupan dengan kesenangan kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri, menurut kemauan kita sendiri. Kalau mungkin jam ibadah sudah ditentukan, ada yang ditentukan jam 6 pagi, ada yang jam 7, ada jam 8, ada jam 9. Surabaya dalam kehidupan kita benar-benar kita beribadah menurut jam yang sudah ditentukan. Udah berpikir, wah nanti ajalah, bisa dibuka nanti. Ibadah adalah bukti satu tanggung jawab di kehidupan kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi bangsa di dalam Tuhan, disinilah bagaimana keadaan si bungsu. Dia menjalani kehidupan dengan apa yang dia mau, menghabiskan harta yang menjadi bagiannya. Kesenangan yang dia punyai tidak bertahan dengan lama. Tidak bisa bertahan lama. Dan pada akhirnya dia pun menghadapi yang namanya kelaparan. Kemudian di sini dia mulai menyadari bahwa dia pun harus bisa tetap hidup bertahan. Dengan cara apa? Dia bekerja dengan seadanya. Bekerja kepada seorang majikan, dia bekerja di sebuah ladang untuk menjaga kawanan babi. Bahkan dia di situ pun berusaha. Kalau di ayat 16 tadi katakan, lalu yang mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya.
setelah dia menikmati apa yang menjadi kesenangannya, timbullah kelaparan dan dia pun merasakan ingin makan aja rasanya susah. Juga dalam kehidupan kita. Dan seberapa banyak kadang kita menikmati dengan kesenangan kita sendiri. Kemudian kalau ada sesuatu dalam diri kita, kita baru menyadari ternyata hidup di rumah Bapa itu lebih enak. Bahkan dia katakan ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Seberapa banyak kadang kita kembali menyadari keadaan kita. Si ibu itu berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia katakan orang upahan Bapa aja makanannya berlimpah-limpah. Aku sebagai anaknya aja sampai sekarang masih kelaparan. Dan dia mulai menyadari keadaannya. Ada satu perbedaan hidup di dalam rumah Tuhan, hidup di dalam bersama Bapa dan hidup di luar Bapa. Di awal mungkin kita merasakan kesenangan, kita merasakan nyaman, enak. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita pun akan menyadari ternyata hidup di dalam Bapa. Walaupun di situ mungkin kita banyak aturan, banyak perintah yang harus kita kerjakan ini dan sebagainya. Tetapi di rumah Bapa itu lebih terjamin. Bapa yang melihara dan setiap kehidupan kita. Amin. Jadi bangsa sidang Tuhan, di sini si bungsu mulai menyadari keadaannya. Di awal pokoknya dia hidupnya, pokoknya aku pengen hidup senang, aku tidak mau diperintah, aku tidak mau disuruh. Ingin hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Sudah banyak kita menyadari, kita berjalan bukan sesuai dengan perintahnya Tuhan. Kadang kita berjalan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Sudah kasih dalam Tuhan, membaca firman itu gampang. Tapi kadang kita yang melakukan firman. Bagi manusia kadang, aduh sangat sulit, aduh tidak bisa, aduh bertenang dengan hati. Jadi bangsa sidang Tuhan, disinilah bagaimana kadang kita menjalani ujian hidup dan kehidupan kita. Sebenarnya Bapak sudah menjamin kehidupan kita, asal kita tetap setia kepadanya, taat kepada Dia. Tetapi kalau kita memilih jalan kita sendiri, maka konsekuensinya harus ya kita tanggung sendiri. Jadi bangsa sidang Tuhan, sudah banyak kadang kita menjalani kehidupan ini, kadang ada orang yang masih gak bisa sadar, masih belum menyadari keadaannya. Wah ini karena nasib, ini karena keadaan dan sebagainya. Tetapi kadang apa yang terjadi di hidup ini karena apa? Ulah kita sendiri. Si anak bungsu ini, dia sampai kelaparan bahkan hampir mati. Itu karena ulahnya dia sendiri. Dia melakukan sendiri. Karena sudah banyak kadang kita tidak menyadari, kita yang berbuat, kadang kita yang menyalahkan Tuhan. Saat mungkin hidup kita jatuh, kita berkata, aduh Tuhan tidak sayang. Tapi kita tidak pernah menyadari, hari-hari sebelumnya kita tidak pernah setia, kita tidak pernah taat, kita tidak pernah jalani firman. Jadi bangsa sidang Tuhan, mari sudah banyak kehidupan kita, saat kita menyadari akan keadaan kita, akan kondisi kita, bisakah kita berkata seperti anak bungsu ini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Sudah banyak dalam kehidupan kita, kita mau bangkit, kita mau datang kepada Bapa. Jadi bangsa sidang Tuhan, disinilah kalau kita mau menyadari keadaan kita, menyadari akan kekurangan kita, menyadari akan kelemahan kita, mari kita sama-sama katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bahkan kalau kita baca lagi di ayat 19 dikatakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa. Jadi bangsa sidang Tuhan,
Di sini kunci bagaimana kita menyadari kehidupan ini. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, ya kita jangan berkata, ya wes lah nasibku seperti ini, sudah aku terima apa adanya. Tapi bagaimana kita mau bangkit? Kita yang datang kepada Bapa. Jadi bangsa dalam Tuhan, dalam hal ini, bila ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Di tengah pandemi corona yang mungkin gak tahu kapan berakhirnya. Tapi kita berdoa saja, biar semua cepat berlalu. Itu menjadi kerinduan kita semua. Sudah banyak orang benar-benar rindu untuk datang kembali ibadah. Kapannya kita ibadah bersama, kapannya kita mau memuji bersama. Jadi bangsa dalam Tuhan, disinilah bagaimana kita boleh merasakan hidup di dalam rumah Bapa. Bangsa dalam Tuhan, selagi kunci di dalam kehidupan kita, pertobatan itu adalah suatu kesediaan. Datang kepada Bapa, bersedia hidup dalam kuasa yang ditentukan oleh Bapa. Maka saat si bungsu menyadarinya, dia bertobat. Jadi katakan, aku telah berbuat dosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi bangsa dalam Tuhan, jadi kesediaan kita untuk tidak menggunakan hak sebagai anak dan rela untuk diperlakukan sebagai hamba oleh Bapa adalah bukti kesungguhan pertobatan kita. Sing bungsu tadi berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Belajar untuk merendahkan diri. Merendahkan di hadapan Bapa. Jadi bangsa dalam Tuhan, disinilah bagaimana kita boleh menyadari betapa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Saat si bungsu berkata di awal tadi dikisahkan, Bapa berikanlah bagianku. Bapaknya mungkin tidak berkata banyak. Mungkin kalau kita masih berkata, kamu harus ini dan sebagainya. Tetapi Bapa tetap memberikan. Tuhan memberikan kebebasan buat kita. Kenapa? Hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan. Itu yang senantiasa biarlah itu menjadi bagian buat kita. Jadi bangsa dalam Tuhan, maka disinilah kita boleh menyadari bahwa hidup di dalam Tuhan itu kita bisa mendapatkan jaminan. Pemeliharaan Tuhan itu ada di kehidupan kita. Menjadi satu bukti nyata kasih Bapa. Bahkan dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus untuk mati untuk saudara dan saya. Jadi bangsa dalam Tuhan, mari kita menyadari serba jauh kita dari kehidupan Bapa. Apakah kita keluar dari lingkupnya Bapa? Kalau di sini tubuh dan darah Tuhan akan menyatu dalam kehidupan kita. Bala itu boleh menyadarkan kehidupan kita bahwa itu menjadi satu bukti pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Jadi bangsa dalam Tuhan, disinilah yang Tuhan ingin bagi kita. Kita boleh menyadari begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saat kita menerima tubuh dan darah Tuhan, biar kita boleh mengenang kematian Tuhan di atas kayu salib. Supaya kita hidup berada di lingkupnya Tuhan. Walaupun kita merasa kadang hidup dalam Tuhan merasa gak nyaman, gak enak. Itu karena kadang kita masih mementingkan ego kita sendiri. Kita merasa gak bebas, kita merasa gak bisa lepas dan sebagainya. Tapi yakin dan percayalah bahwa hidup di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Amin. Saat kita percaya kepada Tuhan,
saat kita berserah kepada Tuhan, maka karya Tuhan itu akan boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Sesulit apapun perjalanan kehidupan kita, Bapa tetap mengiring dalam langkah kita. Amin. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, mari kita boleh menyadari seberapa jauh kita tidak peduli dengan Tuhan. Seberapa lama kita jauh dari Tuhan. Isi yang Tuhan mau dari kehidupan kita, menyadari akan keadaan kita, menyadari akan kehidupan kita. Kalau saat ini kita merasa, Tuhan, aku telah berdosa. Disinilah saatnya kita merasakan satu pemulihan, bangkit dan datang kepada Dia. Amin. Jadi kita jangan duduk diam aja, tapi kita harus bangkit. Kita harus berdiri, kita harus melangkah. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia yang memberikan jaminan kepada kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara dalam Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan saat ini boleh senantiasa terus mengingatkan kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang terhilang. Puji Tuhan. Dan sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan satu pujian. Kita akan berdoa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Dengan senang hati katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup,
mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi bagian buat kami. Kalau firman-Mu Tuhan mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tetap terus berada di dalam rumah-Mu. Lalu kami Tuhan yang saat ini jauh dari Engkau. Lalu Tuhan yang saat ini kami kurang dengar dengan Engkau Tuhan. Biar kami mau bangkit. Kami mau datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Kalau sebentar tubuh dan darah-Mu akan menyatu dengan kehidupan kami Tuhan. Memberkati kami Tuhan. Memberkati sidang jemaat-Mu Bapa. Dan kiranya Tuhan, kasih dan damai sejahtera-Mu terus boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu Tuhan begitu luar biasa. Pengorbanan-Mu Tuhan begitu besar. Dan biarlah Tuhan kami boleh menyadari kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan adalah kasih yang tidak terbalas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan boleh menyatu menjadi bagian dari kehidupan kami. Yakinkan apa yang ada di tangan kita adalah tubuh Tuhan. Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan berisi anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan yang menetes di atas kayu salib. Biar darah-Mu itu Tuhan menyucikan, darah-Mu menyembuhkan, darah-Mu memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak yang saudara di dalam Tuhan, yakinkan apa di tangan kita adalah darah Tuhan. Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
tubuh dan darah-Mu Tuhan sudah menyatu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Di sini Tuhan kami menyadari akan kelemahan kami. Di sini kami menyadari Tuhan akan kekurangan kami. Bapa, biar Kau mau ampuni kami Tuhan. Kalau kami Tuhan masih mementingkan kehidupan kami masih mementingkan kesenangan kami Tuhan, sehingga kami tidak dengar-dengaran. Bapa, Engkau ampuni kami Tuhan kalau kami jauh dari Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami Bapa, untuk kami tetap mau hidup di dalam Kau Tuhan. Dan bila saat ini Tuhan kami mau bangkit, kami mau datang kepadamu. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga menganugerahi untuk bangsa kami, sehingga pandemi ini Tuhan biarlah cepat berlalu. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami. Kau mengasihi Tuhan bersama anak-Anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Kau memberkati Tuhan siapa para pemimpin-pemimpin kami. Memberkati mereka. Beri hikmat-Mu Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan semuanya di tangan kuasa-Mu. Dan biarlah anugerah-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit Tuhan jamah. Bilur-bilur memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kesempatan pagi hari ini Tuhan, Engkau pun akan memberkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari berbangsa sidang Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan biarlah saat pagi hari ini Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadaukan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga Tuhan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Engkau akan terus dibuat naik tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Dan segala yang baik akan dibuat berhasil dan beruntung. Sidang jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.